Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah larut malam, maka walaupun toh bagaimanapun juga, tapi tidak mengurangi usaha kita agar bisa istiqomah dalam melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat. Maka walaupun toh sebentar ataupun sedikit, kita isi tausiah ataupun mau'idhatul hasanah, di mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berhubung masih bulan Maulid dan masih hangat-hangatnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita juga akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam malam Jumat yang lalu, kita membahas tentang uswatun hasanah atau suri toladan yang baik dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang harus kita ambil pelajaran kemarin mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai sabar. Lupa Pak? Lupa ingat ya. Ingat lupa apa lupa ingat. Ini apalagi sebulan, 1 minggu saja sudah lupa. Itulah namanya orang tua. Kalau sama duit lupa nggak Pak? Kalau sama uang lupa nggak kira-kira? Insya Allah tidak. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Yang penting masih mau ngaji daripada tidak. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemarin yang harus kita tiru, yang harus kita ikutin jejak digital Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengenai sabarnya. Nah, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk meniru jejak digital Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang rahmatnya lil alamin, kasih sayangnya terhadap seluruh alam. Luar biasa ini Bapak. Kasih sayang bukan hanya terhadap manusia saja, ya, bukan hanya terhadap orang-orang saja, akan tetapi mempunyai kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Kanjeng Nabi itu menyayangi umatnya. Kanjeng Nabi itu menyayangi makhluk-makhluk selain manusia, baik itu hewan apa saja, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka itu juga disayangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau sadar bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan bahwa saya diutus di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberikan kasih sayang terhadap alam, terhadap makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Makhluk apa saja, terutama manusia.
maka kita juga harus berusaha sedikit meniru. Jangan hanya sekedar kita mempunyai kasih sayang terhadap istri dan anak kita saja. Jangan hanya sekedar kita punya kasih sayang terhadap orang tua kita saja. Jangan hanya kita mempunyai sifat kasih sayang terhadap saudara-saudara dan keluarga kita saja. Tapi bagaimana kita bisa mempunyai sifat kasih sayang terhadap semua manusia. Manusia itu macam-macam. Jangan hanya gara-gara beda agama terus kita tidak mempunyai kasih sayang. Kita sebagai umat Muhammad, sebagai orang yang beragama Islam, berusaha bagaimana kita menyayangi terhadap semua manusia. Baik manusia itu agamanya tidak agama Islam, baik yang beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, dan seterusnya. Selagi mereka masih manusia, maka kita sebagai umat Rasul berhak untuk menyayangi. Kita harus sayang. Kita harus sayang. Apalagi terhadap manusia, sedangkan terhadap hewan saja kita dituntut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar punya kasih sayang. Ya. Agar punya kasih sayang. Walaupun toh hewan tersebut itu hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hewan apa Pak? Anjing. Terus babi atau B2 ya? Ya, babi. Terus apa lagi? Pokoknya hewan apa saja lah. Ya, walaupun itu diharamkan oleh Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita manusia melihat seekor hewan yang diharamkan oleh Allah terus merasa jijik, merasa hina, merasa tidak baik. Bahkan ketika kita jalan membawa motor atau membawa mobil di tengah jalan, tiba-tiba ada anjing lewat, kira-kira kita tunggu anjing tersebut lewat apa kita tabrak Pak? Kita kira ujung kali kayak maju siapa? Maju siapa? Ustaz siapa? Yang mualaf? Ya? Ayo. Kitab siapa? Yahya. Orang baru masa Islam kemarin sore, mulai lagi sosokan. Ya, berjalan membawa mobil, ada anjing lewat, kalau bisa ditabrak. Kita jangan ikut-ikutan. Ya. Kita jangan ikut-ikutan. Walaupun toh itu hewan yang diharamkan oleh Allah, tapi kita sebagai umat Rasulullah harus punya sifat kasih sayang. Kita belum tentu Pak, jangan menyia-nyiakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita harus tahu bahwa adanya halal itu mesti ada haram. Adanya surga mesti ada neraka. Adanya baik mesti ada yang tidak baik. Tapi ketidakbaikan atau yang haram tersebut mesti ada hikmahnya. Pernah dengar cerita? Dulu waktu kita kedatangan Kiai Idris Ramli, ya, memberikan tausiah bahwa ada seorang, apa bahasanya ya, pelacur lah katakanlah gitu. Ada seorang pelacur yang menolong anjing dalam keadaan kehausan. Ya, ditolong, dikasih minum air. Tapi akibat seorang pelacur tersebut menolong anjing dalam keadaan kehausan, maka orang tersebut itu dinas oleh Allah, kelak di yaumil mahsyar nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak? Percaya Pak? Ya. Pernah dengar? Ya, karena itu kalau pernah dengar ya harus dicontoh, harus dilakukan. Jangan mentang-mentang kita lagi masuk Islam, lagi ngerti agama sedikit saja, wah itu apa itu anjing, apa itu babi, itu bila bunuh saja, tembak saja. Itu berarti tidak mengikuti jejak didikannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini fungsi daripada kita peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi saya sampaikan,
peringatan Maulid Nabi itu jangan hanya sekedar seremoni saja, jangan hanya sekedar gerutu meramaikan sana sini saja, tapi paling tidak bagaimana kita sedikit bisa mengambil suri tauladan yang ada di jalan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita dapat ilmu, dan setiap tahun kita meningkat perbuatan kita ataupun perilaku kita, sehingga sedikit demi sedikit, walaupun kalau kita tidak seperti Rasul, tapi paling tidak ada sebagian besar yang harus kita ikuti, dan ada sebagian besar yang harus kita contoh, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan perintah dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini tidak banyak lebar, dan pada intinya kita ingin mengajak kepada semua jamaah dalam peringatan ini. Ayo kita sama-sama menggerakkan hati kita untuk tebar pesona kasih sayang terhadap sesama manusia, punya toleransi, punya empati, punya kepedulian, saling sayang menyayangi, saling cinta menyintai, saling harga menghargai, saling hormat menghormati terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan ini juga akan bisa menunjang kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya mohon maaf, kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.